warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibu, bapak dan saudara kaum muslimin jamaah salat zuhur di Masjid Raya Darussalam dan para pendengar radio dakwah Darussalam dimanapun berada, rahimakumullah. Sebagaimana biasanya sebelum memberikan tausiah ingin membaca selawat bersama terlebih dahulu. Kita bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat tadi kita yang hadir di sini dan yang mendengarkan sholawat ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini kita akan membaca nazam Alfiyatus Subat. Kalau saya tidak salah ingat adalah baris yang ke-19 dan yang ke-20, yaitu fasahihin yang taqablal amali wa'ti biha makronatan bil awali wa in tajum hatta balaghatal akhirah hustas sawaba kamilan fil akhirah. Fasahih, maka benarkanlah atau perbaikilah niat qoblal amali, sebelum engkau melakukan ibadah. Wati biha, dan datangkanlah niat tersebut makrunatan, berbarengan bil awali, dengan awal atau pertama kita melakukan ibadah. Wa in tadum, apabila niat itu berlangsung, hatta balaghatal akhirah, sampai kamu mencapai ujung daripada ibadah. Hustas sawaba, maka engkau akan memperoleh pahala kamilan, dengan sempurna, fil akhirah, besok di akhirat. Jadi kalau kita balik, kalau kita pengen beribadah dan ibadahnya itu mendapatkan pahala di akhirat, maka syaratnya adalah perbaiki niat atau benarkan atau lakukan niat dengan benar, kemudian niat itu dilakukan pada awal ibadah. Hadirin hadirat rahimakumullah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang hakikat niat, hukum niat, tempat niat, kapan berniat, cara berniat, syarat berniat, dan kemudian
tujuan daripada niat tersebut. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian pada minggu yang lalu, yaitu kita hendaknya berniat dengan benar. Niat yang benar itu niat yang tulus, niat yang ikhlas, niat yang di dalamnya benar-benar kita dalam beribadah hanya menginginkan, menghendaki, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keinginan lain, tidak ada kehendak lain kecuali ridha Allah. Itu namanya berniat yang benar, yang tulus. Nah, ketika bicara yang tulus ini, Imam Ghazali rahimahullah itu membagi 3 macam ketulusan. Jadi yang pertama itu benar-benar kita hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling atas, puncaknya tulus. Yang kedua, kita mengharapkan surga dan menghindari atau beribadah karena takut dimasukkan ke neraka. Ini masih tulus, cuma tulus kelas kedua, karena masih ada yang diharapkan. Nah, bolehkah kita itu beribadah karena takut neraka? Bolehkah kita itu beribadah karena mengharapkan surga? Tentu saja itu diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran juga memberikan janji kepada kita yang beriman di dalam beribadah itu akan mendapatkan pahala, dan pahala terbesarnya adalah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jadi ini ikhlas yang kedua. Ikhlas yang ketiga, itu kita berharap agar supaya hidup kita di dunia ini rezekinya banyak, rezekinya luas dan sehat, kemudian berberkah, sehingga hidup kita nyaman, tidak banyak keluhan. Kita sholat agar supaya hidup kita nyaman di dunia ini. Ini ikhlas yang kelas 3. Yang kelas 2 kan mengharapkan surga besok di akhirat. Nah, ini kita mengharapkan di dunia ini juga hidupnya senang. Kita mengharapkan di dunia ini kita diberi kesehatan selalu, diberi keselamatan, jauh dari bala, jauh dari malapetaka. Kita beribadah dengan niat semacam itu, boleh nggak? Di dalam kelas-kelasnya disebutkan bahwa niat semacam itu diperbolehkan karena apa? Karena toh kita minta sejahtera, minta sehat, minta bahagia, itu mintanya kepada Allah dengan kita melakukan ibadah. Nah, kemudian saya pernah membaca buku dari Jamaah Sholawat Wahidiyah yang pusatnya di Kediri. Beliau pencetus Sholawat Wahidiyah itu Kiai Haji Abdul Majid Kedunglo Kediri. Setelah membahas niat yang 3 macam, kemudian beliau mengatakan ada niat yang lebih puncak lagi. Apa? Yaitu tarkun niyah fin niyah. Bukan, tarkun ikhlas fil ikhlas. Artinya apa? Dia niat dengan tulus, niat dengan ikhlas, tapi merasakan atau apa, membayangkan bahwa dirinya ini masih belum ikhlas. Jadi padahal sudah tulus, sudah ikhlas, tapi masih menganggap bahwa saya masih belum ikhlas di dalam beribadah.
Ini namanya tarkul ikhlas fil ikhlas. Baik, kita kembali kepada bab fasahihin niyah. Kita berniat dengan benar terlebih dahulu. Qablal amali, sebelum kita mengerjakan suatu pekerjaan ibadah atau ritual. Mau sholat, ada niat. Mau wudu, ada niat. Ya, niat itu harus benar. Niat sholat harus benar. Mau puasa, ada niat. Niatnya harus benar. Mau sedekah juga niat. Kalau kita ngasih, ada orang minta-minta, kadang-kadang kita lupa niat loh. Ya, ada orang minta-minta kan langsung cari uang kecil. Nah, nggak pakai niat saya bersedekah atau saya berinfak atau saya memberi hadiah dan sebagainya. Padahal niat itu yang akan menentukan bagaimana pahala kita yang akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas ritual, kegiatan keagamaan atau ibadah, itu benarkan terlebih dahulu niat kita. Dan seperti yang sudah saya katakan, niat itu kan di hati. Berarti hubungannya hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Sehingga ketika kita berniat dilapalkan, itu bukan niat. Itu adalah tuntunan niat. Jadi katakanlah untuk sholat, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Apalagi adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu kita menuntun hati supaya dalam hati itu ada niat semacam itu. Saya berniat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat, kemudian sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Sehingga orang yang berniat sholat itu biasanya bertakbiratul ihramnya itu agak panjang. Allahu Akbar. Tidak kemudian Allahu Akbar. Nah, kalau Allahu Akbar, niatnya kapan itu? Jadi memanjangkan Allah itu dalam rangka menempatkan niat dalam hati yang sudah dituntunkan sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, dengan melapalkan niat. Ini tak ulang lagi nih yang kemarin ya. Maksudnya apa? Jangan sampai kita sudah memfasihkan diri, belajar niat kan sejak kecil ya, usolli fardhu zuhri sampai fasih, udah fasih tapi ternyata sholatnya nggak diterima sama Tuhan. Nauzubillah. Kenapa? Karena ketika Allahu Akbar, pikirannya melayang kemana-mana, hatinya tidak berniat. Jadi fasahhihin niat, tashihun niat, memperbaiki niat itu qoblal amali, sebelum mengerjakan. Tapi wati biha, datangkanlah niat itu makrunatan, bersamaan bil awali, dengan awal perbuatan, awal ibadah, awal kegiatan ritual kita. Jadi kalau sholat tadi ya ketika Allahu Akbar itu baru niat. Loh, kalau misalnya saya kan dari rumah ke masjid sudah jelas mau sholat. Apa itu bukan niat? Di dalam kajian fikih, kehendak kita sejak dari rumah itu bukan niat, itu namanya azam. Dalam bahasa Arabnya azam. Nah, jadi kalau azam itu boleh kapan saja, jauh sebelum mengerjakan itu sudah berazam. Tapi setelah sampai ke masjid, kemudian berdiri takbiratul ihram, baru yang dikatakan niat pada saat takbiratul ihram. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian setelah kita berniat dengan baik dan dilakukan pada awal ibadah kita. Nah, ini saya ingin juga menjelaskan tentang wudhu, soalnya wudhu ini juga problem juga.
Karena kita sudah biasa berwudu, diajari sejak kecil, cuci tangan dulu, berkumur, menghirup air hidung, baru membasuh muka. Ketika mencuci tangan, itu yang disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathi al-asghari li raf'il hadathi asghari fardan lillahi ta'ala. Itu kan niatnya begitu. Begitu sudah niat pada waktu cuci tangan, kumur, menghirup, basuh tangan, waktu basuh tangannya nggak baca apa-apa, nah, wudunya nggak sah. Kenapa? Karena wudunya tidak pakai niat. Loh, tadi waktu cuci tangan itu belum sampai kepada pekerjaan wudu. Wudu itu dimulai membasuh muka, bukan membasuh tangan. Nah, ini yang makanya saya sengaja menyelipkan masalah wudu ini. Ya. Insya Allah kalau kita belajar, tadi saya sudah berembuk dengan bagian pengajian, bahwa untuk pengajian saya ini kajian kitab Matnuz Zubat atau Alfiatus Zubat. Supaya pengajian kita urut, ya, nazam demi nazam, tidak terulang-ulang, sehingga apa yang kita inginkan dalam memperdalam ilmu agama itu bisa kena sasaran. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kalau ini menyelipkan wudhu karena saya anggap penting. Wudhu itu salah satu syarat sah sholat. Kalau wudhunya nggak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Makanya wudhu penting. Nah, niat wudhu bukan ketika kita mencuci tangan, tetapi ketika kita mencuci muka. Dan tidak diucapkan, karena niat itu adalah adanya di dalam hati. Baik, kita kembali ke nazam. Wa intatum hatta balaghtal akhirah. Apabila niat itu berlangsung sampai kamu menghabiskan aktivitas itu. Kalau sholat sudah sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenapa? Ya karena kita di Indonesia kebanyakan salam sholat itu hanya sampai warahmatullah. Sementara ada imam lain, ulama lain yang menyatakan salam itu sampai wabarakatuh. Nah, kalau kita kemudian mengikuti imam yang ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmunya, loh, kok ada barokatuhnya, biasanya enggak. Kan berarti membuat, kalau bahasa sekarang membuat gaduh. Makanya seandainya mau membaca barokatuh, ya pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, apabila di dalam kita melakukan sholat, niat pada awal sholat itu sudah benar. Kebenaran makna niat itu sampai kepada assalamualaikum. Maka kalimat berikutnya hustas sawaba kamilan bil akhirah atau fil akhirah. Kamu mendapatkan pahala sempurna di akhirat nanti kalau niatnya benar dan niat tulus, niat ikhlas yang kita ucapkan dalam hati itu berlangsung sampai salam. Hadirin hadirat rahimakumullah, ingin saya sampaikan begini, kenapa tadi ada berlangsung sampai akhir. Karena ketika kita belajar syarat niat minggu yang lalu,
Syarat niat itu kan yang pertama Islamun nawi. Yang berniat itu orang Islam. Jadi non muslim berniat sholat itu niatnya nggak sah karena belum masuk Islam. Nah, jadi Islamun nawi. Orang yang berniat itu harus beragama Islam. Yang kedua, ilmun nawi bil manwi. Orang yang berniat itu mengetahui, memperdalam, memahami apa yang diniatkan. Maksudnya kalau orang niat sholat, orang itu ya sudah paham sholat itu seperti apa. Kebanyakan kita sholatnya pelan-pelon rubuh gedang. Artinya hanya ikut-ikutan saja. Nah kalau sholat ikut-ikutan, berarti ya mudah-mudahan Allah terima kita berhusnudzon ya. Tetapi secara hukum agama, ikut-ikutan itu tidak mendapatkan pahala. Dalam syair di Subat juga disebutkan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang mengamalkan apakah itu wudhu, sholat, puasa tanpa ilmu, maka pekerjaan itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belajar itu sangat penting. Dan kenapa belajar oleh Rasulullah SAW dikatakan minal mahdi ilal lahdi, yang dalam bahasa Inggrisnya long life education? Karena banyak di antara kita waktu kecilnya nggak sempat belajar, tapi lihat orang sholat kan bisa diketahui, sholat itu ya paling-paling kayak gitu. Jadi ada nuwun sewu atau maaf, orang sholat hanya ikut-ikutan itu ya Allah Akbar sih gampang kan, Allah Akbar bersedekap, ruku, ikut sama orang lain. Tapi sholat itu seperti apa nggak tahu. Nah, makanya syarat niat bisa sah kalau dia yang berniat itu mengetahui apa yang akan dikerjakan. Kemudian syarat yang ketiga, adamu mayunafin niyah. Tidak ada sesuatu yang menegasikan niat. Maksudnya apa? Ketika kita sholat, kita niatnya kan sholat zuhur misalnya. Lah baru 3 rakaat salam. Mungkin karena lupa atau apa. Atau bahkan sudah 4 rakaat masih tambah lagi 1 rakaat. Ya karena tidak tahu atau karena lupa dan sebagainya. Maka berarti apa yang kita niatkan sholat zuhur yang harus 4 rakaat seperti dalam niatnya kan disebutkan itu nawai apa? Usolli fadzuhuri arba'a rakaatin, 4 rakaat. Mustaqbilal kiblah, mau menghadap kiblat ini kok menghadapnya ke utara misalnya, ya nggak benar. Nah, kalau kita di dalam beribadah ada hal-hal yang bertentangan dengan niat, maka kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebutkan dalam kalimat tadi, wa in tadum hatta balaghatal akhirah. Apabila niat itu berlangsung terus, artinya yang kita lakukan sesuai dengan niat, husnas sawaba, kamu akan memperoleh pahala kamilan dengan sempurna fil akhirah. Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi yang masih kurang paham, boleh menghubungi pengurus masjid. Hari Sabtu insya Allah saya biasanya datang jam 11, artinya zuhurnya masih lama, sehingga bisa tanya jawab di kantor. Kalau ada apa yang pernah saya sampaikan masih belum bisa dipahami dengan baik, konsultasi saja. Karena
masih bagus orang mempertanyakan daripada pura-pura tahu padahal nggak tahu, kemudian mengerjakan dengan ikut-ikutan, sehingga dikhawatirkan ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa al-hadinah wa ala kulli nabiyyin shalihah wa ala hadratina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajmain. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma lakal hamdu wa iyyaka nasta'in wa nasta'inu wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana al-haqqa haqqan wa ittiba'ahu wa al-batila batilan wa ijtinabah. Rabbana ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhkhir, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.